Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur kita sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang telah menjadikan kita semua sebelum ke dunia ini dalam keadaan mati. Sekarang kita semua dalam keadaan hidup. Mati dan hidup tidak lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dijadikan mati dan hidup tidak lebih untuk melihat siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru karena itu kita hidup di dunia ini bukan untuk berfoya-foya, tetapi harus kita ketahui wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kamu di dalam hidup dan kehidupan ini diuji dengan bermacam-macam ujian. Boleh jadi ujian itu yang menguntungkan kita, dan sebaliknya boleh jadi yang tidak beruntung. Tetapi kita husnidzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melihat dari segi menguntungkan. Kalau kita sehat memang nampaknya untung. Demikian juga kalau kita sakit nampaknya tidak beruntung. Tapi tidak demikian. Siapa yang memang sehat, yang mau berterima kasih kepada Allah, itulah orang yang beruntung. Demikian juga siapa yang mendapat musibah, dia penuh dengan kesabaran, itulah orang yang juga beruntung, bukan tidak beruntung. Tetapi sebaliknya, dia sakit, nampak kepermukaan, tidak beruntung pada Allah, tidak mau sabar di atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kamu diuji, boleh jadi untung dan tidak untung. Itu firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kamu diuji dengan bermacam-macam. Karena mengapa? Allah mau melihat siapakah yang lebih hebat imannya, kokoh imannya, kuat imannya, dalam kondisi apapun dia beruntung, tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya raya, mewah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar ini semua milik Allah, kembali kepada Allah. Bukan hanya harta saya pribadi, juga milik Allah. Kapan mau dijemput, itu hak Allah. Inilah orang yang beruntung. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah tarawih witir yang dirahmati Allah. Juga kita menyampaikan rahmat sejahtera semoga disampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sidang jamaah Isya tarawih witir yang dirahmati Allah. Sebagaimana di dalam mukadimah tadi, di depan kita adalah syurga, di depan kita adalah neraka. Cuma tinggal lagi kita ini memilih yang mana. Silakan.
Pintu syurga dibuka selebar-lebarnya, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Episod yang ketiga ini adalah Aitukum minan nar. Pada gilirannya semua kita dibebaskan daripada api neraka. Apakah kita termasuk golongan itu ataupun di luar daripada itu, terserah kepada kita. Maka oleh karena itulah selama 27 hari yang sudah lewat, kita penuh perhitungan. Di mana saya, dalam posisi bagaimana? Orang yang beruntung, orang yang rugi, kira-kira masuk syurga ataupun masuk neraka. Ini hadirin kaum muslimin sidang jamaah, ini terserah kepada kita. Sejauh mana kita sudah berbuat baik kepada Allah, dan hidup ini adalah semata-mata mencari ridha daripada Allah, kasih sayang Allah, mengharapkan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pintu syurga dibuka selebar-lebarnya, dan juga pintu neraka kalau sekarang ditutup, tapi kita mau buka juga silakan. Ini terserah kepada kita. Allah tidak mulu-mulu, janji Allah itu benar. Taat syurga, hana taat lah tamu neraka. Habib tamu neraka. Kalau enggak taat, selesai. Oh ustaz, si on jat madah hana 20 on neraka. Maka oleh karena itulah hadirin kaum muslimin sidang jamaah, lebih-lebih di episod yang terakhir ini, 10 yang terakhir adalah Aitukum minan nar. Maka oleh karena itulah sejauh mana kita sudah mempersiapkan diri, bekal kita supaya kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, dan bahagia, nyaman hidup di dunia, nyaman hidup di akhirat kelak nanti di yaumil kiamah. Karena mengapa kaum muslimin hadirin sidang jamaah, sebagaimana di dalam mukadimah saya katakan, kita ini penuh dengan perhitungan di dalam hidup. Setiap saat, setiap detik datang ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh daripada diri sendiri, dari orang lain dan sebagainya. Tetapi kita sadar dan insaf, ini semua tidak lain mohon petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itulah Allah mengingatkan kita jauh-jauh hari. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takut legata kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Coba masing-masing pribadi kata tak ngakalan, tanging tak perhatikan. Muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah diri. Ma qaddamat lighadin. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Pulang dari sini mati, apa yang sudah kita siapkan? Pasti mati. Selalu saya katakan, hidup ini semu. Awal daripada kehidupan hakiki adalah mati. Begitu kita mati, begitu kita mau dicabut nyawa, kita sudah tahu ke mana kita. Ke neraka, ke surga. Siapa yang tahu? Kita yang tahu, lain tak tahu. Maka oleh karena itulah kita jangan lengah. Maka pernah, mungkin dah cukup lama kita pernah ceritakan pesan daripada ulama sufi. Kita hidup ini tidak lebih hidup di dalam sebuah padang. Di situ ada singa, binatang buas, ada buaya, ada sumur. Tapi itu semua punya makna dan arti. Padang dalam arti kata dunia ini. Kita sekarang berada di dalam sebuah padang yang lebar, yang luas.
Tetapi di dalam padang tersebut ada seekor singa. Ganas bukan mainnya, kejam bukan mainnya. Karena dia memang sifatnya binatang buas, menerkam. Dia tidak mau melihat siapa dia. Memang yang ada di depannya adalah manusia. Mau tak mau, karena dia lapar, butuh, dia menerkam kita. Karena kita takut daripada diterkam oleh singa, kita lari menghindari daripada singa tersebut. Tidak ada kecuali, semua orang menghindari, lari. Tetapi singa juga, kenapa kemanapun kita pergi, dia tetap mengikor, tetap mengikuti kita kemana kita pergi. Ke laut dia ikut, ke gunung dia ikut, ke kota dia ikut, ke mana-mana dia ikut. Cuma apakah kita sadar dalam kondisi itu? Dengan tidak. Siapa itu singa? Allah malaikat Israel. Ia akan menjemput anda untuk kembali menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pu di pasal engkau dia kecabut nyawa. Pu dalam masjid, pu baru pu sujud. Pu bat tengah Madinah. Pu bat tengah pegat dipugap. Itu terserah kita. Udah, yang kemudian daripada itu, karena kita menghindari daripada singa, takut kepada singa, takut kepada mati, yang ada di depan kita adalah sebuah lubang, sumur. Karena selalu dikejar, kita turun ke dalam sumur. Di tengah-tengah sumur kelihatanlah 2 ekor buaya yang sedang menunggu. Dia juga lapar. Tatron ngempu dengan tali, seutas tali turun ke dalam sumur. Tiba di tengah-tengah sumur, singa di atas, buaya di bawah. Dalam kondisi di saat-saat yang demikian, yang sangat-sangat genting, datang lagi 2 ekor tikus hitam dan putih. Kerja daripada tikus hitam dan putih menggigit tali ngan tata lamun bunuh jikap kalau. Coba bayangkan, singa kajihah babah, buaya kajihah babah di prehret, putuh talau, ditikuh pinyan jikap laju-laju talaunya. Dalam kondisi laginya, sidang jamaah yang dirahmati Allah, datanglah setetes madu. Rupa-rupanya lezatnya madu, manisnya madu. Lupa kita kepada singa, lupa kita kepada buaya. Tikus terus menggigit tali, putus tali, diterkam singa. Itulah kondisi kita sekarang. Nyoba jajak pot kamu pok motor kabeh pumana putus tali. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, tidak dia melihat tempat di mana, di rumah, di tempat tidur yang empuk, tidak mau dilihat itu. Adalah ajalnya sudah tiba. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu boleh lari daripada mati, tetapi mati itu pasti ketemu. Belum juga orang kau jak mubak orang kau doktor spesialis, mas spesialis nah. Tapi kalau ajal sudah tiba, tetap mati. Kalau sudah mati bagaimana? Fayunabbiukum yanbut gaumariha kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nyobutkah aku tulis huri? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nak mati baru yang teguh nak pakai saya.
sengaja tidak disengaja, rahsia tidak rahsia, belak-belakan, terserah. Tapi fayunabbiukum, inilah kerja kamu dulu. Jadi tali ini adalah umur kita. Putus tali, sudah tiba saatnya untuk dicabut nyawa. Kemudian sumur itu apa? Kemana saja kita pergi harus tamang langmonnya. Apa itu? Kuburan. Hana pakai saya ku harus tamang kenan. Mampu kuburan kita yang laut, pu di glep, pu di gunung, pulang kru. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang Maha mengetahui. Cuma menyuruh tanya dalam ibadah laginya. Alangkah bahagianya, nikmatnya dicabut nyawa kita dalam kondisi beribadah kepada Allah, berta'abbud kepada Allah. Lagi-lagi berbincang-bincang dengan Allah, lagi-lagi mengabdi kepada Allah, lagi-lagi kita sedang dialog dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang long, ibadah long, hidup long, mati long untuk semata-mata mencari ridhamu ya Allah, bukan untuk siapa-siapa. Ini yang kita ikrarkan. Karena mengapa? Kita sudah naik saksi dulu di dalam kandungan ibu ketika umur kita di dalam kandungan 120 hari. Alastu birabikum, punya keulun Tuhan katanya. Kata kui syahidna. Tapi laginya tatu bilam sebayang kata pegah bunu inna salati wa mati lu laginya assalamualaikum assalamualaikum buat salat. Yang kan tadi warang Tuhan ada putam sidarang Tuhan. Yang bunuh pegah dalam sebayang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembayang long, hidup long, mati long untuk Tuhan ya Allah. Tu bitinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pintu mati kamu puat. Pu mana sembayang? Pu mana puasa? Pu arti sedekah? Pu mana iktikaf? Apa arti salat tahajud? Apa arti salat duha? Buat mupat, buat mencium, buat kun gegap, buat iri hati. Tidak ada makna, tidak ada arti. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Makanya saya tidak menyampaikan yang lain karena sudah cukup padat di dalam muktak bapak-bapak mandu. Mulai malam pertama ceramah sampai malam 28 malamnya. Mudah-mudahan mantang lot 2 malam tu. Tapi baiklah lah mulai. Oh ni kan hana reaksi sepuh-sepuh ada di Ramadan. Lagi hana Ramadan. Tidak ada mana, tidak ada arti. Habis Ramadan, habis itu. Makanya yang penting bagaimana Ramadan ini benar-benar kita laksanakan karena semata-mata menjadi ridha Allah, untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk takarub diri kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk lebih baik masa depan, menatap masa depan baik. Ada perubahan-perubahan dapat kita implementasikan di dalam hidup kita lebih baik. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian madu. Apa arti madu? Madunya pangkat, jabatan, kecantikan, kekayaan. Nyan madu. Oh yang cium jarau di balik-balik ilam. Ketanya ustaz, ketanya tengku. Kasih mengai balik-balik jarau cium ini nunggu.
nyan madu, baik sampai dengan di balik jara, baik sampai dengan banyak harta dan sebagainya, itu titipan Allah, itu amanah Allah. Kerana saya kagak joka selesai hana dengku. Yang kejut, munyo tak fikir-fikir dia munyo seandainya sogot kaya ngangati munyo bak dalam ilmu Allah god gasin, nabi Allah lon bah gasin macam be kaya. Sebab 500 tahun lebih awal tanya tak mau dalam syurga dengan orang kaya. Sebab hak tertentu buat bertanggungjawab di tengah hati orang akhirat. Munyo tanya kaya, tanya oleh anak umi dia puruma. Oh ya anak ubat lahir lagi anak budi hana itu pak ayah. Yang kupu tahajud tunggu. Kupu sembahyang tahajud tunggu. Kupu tu zikir tunggu. Anu lagi keroy minta keroy yang penting mai yang menang 5 bos apa? Pendidikan je fikir keroy apa arti? Apa makna ya? Ben fikir saya kali macam mana tak selesai. Hangga mahai lah. Kerana yang titipan Allah, yang amanah Allah. Pumendang yang nak bak tanya ujian nasihat, yang bandum titipan Allah mata, punyung, hidung, jara, kaki, kupu yang bandum, yang titipan. Tak apa saah kita tanya. Oh tak pegah tanya tengah. Munya jeno je tam sulit tengah hananya kagu kunci yang je ketati jara mata bandum je ketati teruk bak bule, teruk bak mimbarnya je ketati tengah. Yang kerja pegah-pegah laju dia nak tu yang kita gelong pegah tu. Pegah-pegah laju. Ni dengar ada masalah. Cuma tengok tak melulu orang kira nak pegah uman nak dengar nak pupun nak. Kape? Yang tengah. Tak menglum dalam syurga, tak menglum dalam neraka. Ataupun terbaliknya, ilung nak pegah geran. Ku pegah geran mentang ilah naroh. Atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum. Lung perintah gua berbuat baik, lung tua gerah naroh lung. Yang awal dong tambang lang neraka, tinggal dalam syurga. Yang tegai dengku. Yang kerja ini hana pun tapi bengih dah keponyo ke pojih. Yang pegah-pegah laju, yang dengar laju, yang tuh laju, singoh duh gerak dah gentut yang mangat beng hana mangat beng. Duh singoh orang akhirat. Singoh kedih tak melulu. Sidang jamaah tarawih witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betrik macamnya mantang yang keruh walaupun yang keruh tapi hati lembut. Bandung tak harapkan pintu syurga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka getuk, pintu syurga lapan bawah dibuka untuk orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan, lebih-lebih di dalam detik-detik terakhir ini, sabuh malam iaitu malam Lailatul Qadar. Tak sembahyang berjamaah subuh mentang saban dengan 1000 bulan. Yang subuh teman ya dan ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajizi bih mau barakabainat terserah. Itu di tangan Allah semua. Maka mudah-mudahan marilah kita laksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh harapan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat kelak nanti di yaumil qiyamah. Demikian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.